terkenal dengan cara mencaci maki agama lain. Anda belajar dari mana sih sebetulnya? Di dalam Islam ini dilarang kita mencaci umat beragama lain. Jadi sekali lagi saya ingin tegaskan, mereka tidak mewakili umat muslim. Dakwah jangan cari musuh. Bodoh kalian kalau dakwah cari musuh. Ngapain kau bahas yang berbeda? Ngapain kau hina Tuhannya orang? Lebih baik kau urus agamamu. Ini loh Tuhan saya, nggak usah urusi Tuhannya orang. Berani dikhayal di tempat ramai, di hadapan orang-orang, mencium kepala pemimpin tertinggi orang kafir karena tidak ada ilmu. Yang viral ini masalah penyambutan paus di tengah lautan, ya, itu Paus Fransiskus itu dianggap kalau kita di sini istilahnya ulama nomor satu, Pak, mujtahid nomor satu di dalam Katolik. Ya. Nah, kedatangannya di Indonesia ya boleh-boleh saja, itu hak dia datang kemanapun. Namun yang menjadi viral adalah ketika disambut oleh orang Islam sampai menghinakan Islam itu sendiri. Ini kemarin yang Pak Paus itu kan dibacakan Quran, ada hafizah katanya. Kasihan si hafizah ini, perempuan lagi, di depan laki-laki, Kristen lagi. Lalu ketika datang ke situ ada yang cium tangannya. Loh, kok terhormat sekali, mengagungkan orang di luar agama itu haram hukumnya. Baik sahabat sekalian, Paus Fransiskus baru-baru ini mengunjungi negara Indonesia. Dan saat kunjungannya tersebut, ia disambut dengan meriah oleh segenap umat Katolik dan juga pemerintah setempat. Ada beberapa keunikan dalam kunjungan Paus Fransiskus tersebut, di mana ia hanya menggunakan mobil Toyota Zenix dan menolak mobil mahal atau mobil mewah yang telah disiapkan. Dan bahkan hotel yang telah di-booking pun ia tolak dan ia lebih memilih untuk menginap di Kedutaan Vatikan. Selain itu, ada hal menarik yang dilakukan oleh Paus Fransiskus dalam lawatannya ke Indonesia kali ini, yaitu bertemu dengan para tokoh agama di Masjid Istiqlal. Ada pemandangan yang cukup menarik di sana, di mana imam besar Masjid Istiqlal ya mencium kening Paus Fransiskus, dan sebaliknya Paus Fransiskus mencium tangan imam Masjid Istiqlal tersebut. Ini bagi segenap peserta yang hadir merasakan bagaimana toleransi antar umat beragama itu begitu indah ditunjukkan oleh kedua tokoh ini. Namun berbeda dengan orang-orang yang memiliki pandangan lain ya. Dalam hal ini adalah para tokoh Islam garis keras yang mungkin melihat ini adalah sesuatu yang salah karena melanggar kaidah. Dan oleh karena itu ada yang menilai bahwa apa yang dilakukan oleh imam Masjid Istiqlal itu adalah salah karena tidak sesuai dengan akidah atau sesuai dengan kaidah-kaidah dalam Islam. Dan tidak jarang pula ada yang mengatakan atau meminta agar imam masjid tersebut segera dicopot dan digantikan dengan yang lain. Dan tidak sedikit pula yang melihat kedatangan Paus sebagai bentuk upaya kristenisasi. Dan untuk itu pada video kali ini kita akan menyaksikan atau melihat dua ustadz yang cukup nasionalis yang bisa memberikan pemahaman bagi orang-orang yang mungkin berpikiran kerdil seperti tadi. Di antaranya adalah Ustadz Suparman Abdul Karim dan juga Ustadz Dasaat Latif. Dua figur inilah yang memberikan ceramah yang menyejukkan dan paling tidak ini bisa ya menampar muka orang-orang yang berpandangan sinis terhadap kaum minoritas dan juga kunjungan Paus baru-baru ini. Oleh karena itu, mari kita saksikan video-videonya. Terkenal dengan cara mencaci maki agama lain. Anda belajar dari mana sih sebetulnya? Di dalam Islam ini dilarang kita mencaci umat beragama lain. Jadi sekali lagi saya ingin tegaskan, mereka tidak mewakili umat muslim. Umat muslim ini
kayaknya antipati banget dengan agama Kristen. Betul sekali, Ustaz. Mengapa Anda merasa iri, merasa terganggu? Apa mungkin bagi Anda Kristen itu adalah sebuah ancaman? Ini ada apa sebetulnya? Ada yang salah dengan cara beragama Anda itu. Ada yang salah dengan keimanan Anda sebetulnya. Dan ada yang salah dengan pemahaman Anda. Ada yang salah ini. Betul Saya sekali. juga kadang-kadang kita ini sahabat tahun geger di media sosial ngomongin Natalan. Ketika hari raya Nyepi nggak ada yang meributkan. Ketika hari raya Galungan nggak ada Iya, yang biasa meributkan. saja. Tidak ada yang kemudian mengharam-haramkan. Bahkan ketika ada umat beragama Buddha dan Konghucu sedang imlekan, Biasa saja. justru umat Islam rame-rame ikut imlekan. Pada datang ke petekong, datang ke vihara, ngarap dikasih angpau, begitu ya, subhanallah. Nggak ada yang mengharam-haramkan. Nah, ketika Natal rame aja setiap tahun. Ada apa? Berarti ada sentimen dalam diri kita. Ada masalah ini sebetulnya. Saya Betul sekali. hendak mengucapkan kepada umat Kristiani atas beberapa insiden terhambatnya umat Kristiani melakukan ibadah Natal pada tahun ini. Saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Saya ingin tegaskan bahwasanya mereka sebenarnya tidak mewakili Islam. Mereka tidak mewakili umat Islam pada umumnya. Betul Karena sekali. mereka itu sebetulnya kelompok minoritas. Kelompok minoritas pertama, mereka yang hanya bereaksi secara emosional. Orang yang bodoh, orang yang nggak ngerti agama. Kalau dia mengerti agama, tidak mungkin dia melakukan itu semua. Karena dalam Islam ini tidak boleh berlaku diskriminatif terhadap umat beragama lain. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan sekali-kali, kata Allah, kalian menghina Tuhan-Tuhan agama lain. Menghina cara beribadah umat beragama lain. Menghina ajaran agama lain. Tidak boleh. Itu di Quran. Coba saya ingin bertanya itu kepada para mubalik yang sok paham agama, yang dia menceramah agama ini lalu dia mencaci maki agama lain. Lalu dia populer dan terkenal dengan cara mencaci maki agama lain. Anda belajar dari mana sih sebetulnya? Kalau di dalam Islam ini dilarang kita mencaci umat beragama lain. Jadi sekali lagi saya ingin tegaskan, mereka tidak mewakili umat muslim. Mereka kelompok minoritas yang nggak ngerti agama. Baik sahabat sekalian, ini ceramah dari Ustadz Suparman Abdul Karim ini sungguh menyejukkan betul-betul ya. Dan kita menjadi tahu bahwa ternyata ya di dalam Islam itu begitu indah dan tidak ada ajaran ya untuk mencaci maki agama lain. Itu tidak ada. Bahkan tadi disampaikan ada hadits yang mengatakan bahwa tidak boleh ada diskriminasi atau juga ya menjelek-jelekan Tuhan agama lain. Dan itu sebenarnya sudah dipelajari dan mereka juga paham mungkin. Hanya kita tidak tahu latar belakang apa sehingga mereka begitu ya tidak menerima kaum minoritas, dalam hal ini adalah umat Kristen ya. Ini sungguh menyejukkan. Mudah-mudahan ya makin banyak orang Islam yang punya pemikiran nasionalis seperti Ustadz Suparman ini ya. Baik sahabat sekalian, selanjutnya mari kita dengarkan ceramah dari Ustadz Das'at Latif. Ini Ustadz yang cukup kocak ya, yang sangat menghibur dan tidak membuat orang untuk bosan mendengarkan ceramahnya. Mari kita dengarkan kira-kira pesan moral apa yang bisa kita ambil, bisa kita petik dari ceramahnya beliau kali ini. Dakwah jangan cari musuh. Bodoh kalian kalau dakwah cari musuh. Ngapain kau bahas yang berbeda? Ngapain kau hina Tuhannya orang? Lebih baik kau urus agamamu. Ini loh Tuhan saya, tidak usah urusi Tuhannya orang. Ngapain kau cari-cari yang suka menyala-nyalakan? Ini bidah. Biarkan saja kalau dia sesat. Kau tidak tanggung kesesatannya. Tapi kalau kau hina sesamamu muslim, kalian menjadi pengkhianat di antara kita. Ini baru belajar agama 2 bulan. Bu, ini bidah. Tidak ada pada zaman Nabi. Kalau gitu jangan kau ceramah pakai mic. Apa? Ini bidah, tidak ada pada zaman Nabi. Apa? Kau dengar? Apa? Maka yang baik silakan laksanakan apa yang kamu yakini benar tanpa kau hina pendapat orang lain. Salah satu ciri kesombongan orang punya ilmu,
dia tidak mau menerima perbedaan pendapat. Itu ulama sombong itu. Coba ulama-ulama dulu kita, Pak, saling menghargai. Bagaimana Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad? Kata Imam Ahmad, beginilah pendapat saya. Bisa jadi Imam Syafi'i yang benar. Kata Imam saya, inilah pendapat saya. Bisa jadi Imam Ahmad yang benar. Kita baru belajar agama hanya karena tidak pakai jenggot orang. Kau tidak akui, dia bukan Ustadz Sunnah. Saya dibilang itu bukan Ustadz Sunnah karena tidak ada jenggotku. Mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Nah, ya, dakwah, belajarlah saling menghormati. Kalau ada orang penceramah kasar mulutnya, mau maki-maki aja kerjanya, apalagi sampai menyebarkan kebencian dan fitnah, belajar kembali deh bab adab. Puncak dari semua ilmu adalah adab. Biar kau kuasai Quran tapi kau memecah belah tidak ada gunanya. Rasulullah pernah ditanya, ya Muhammad, untuk apa kau diutus ke muka bumi ini? Mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan itu saja. Tapi apa? Li'utammimal makarimal akhlak, memperbaiki akhlak manusia. Akhlak itu saling menghormati. Saya zaman kecil dulu kalau orang beda pendapat, enggak pernah ribut. Orang subuh, saya kunut, sampai saya tidak kunut, enggak ribut kita. Paling kita bilang, oh Muhammadiyah. Baik sahabat sekalian, menarik apa yang disampaikan oleh Ustadz Das Abdul-Latif tadi, bahwa tidak dibenarkan untuk saling menyalahkan, apalagi membenci Tuhan agama lainnya. Tadi sudah diungkapkan, berarti sudah dua figur atau dua tokoh yang menyampaikan yang sama di dalam video ini, yaitu Ustadz Suparman Abdul Karim dan juga Ustadz Das Abdul-Latif. Jadi menurut pandangan dua tokoh ini agak sedikit berbeda dengan pandangan tokoh lainnya yang melihat segala sesuatu itu ya tidak benar dan bahkan melihat agama lain itu sebagai kumpulan atau kelompok orang-orang kafir. Baik, selanjutnya kita dengarkan atau ikuti beberapa penyampaian dari ya tokoh Islam atau juga ada yang mungkin ustadz yang melihat atau memandang kunjungan Paus Fransiskus baru-baru ini sebagai sesuatu yang ada muatan ya, ada muatan negatif di balik kehadiran atau kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia, sehingga mereka pun menyalah-nyalakan imam besar Masjid Istiqlal yang kala itu berjabatan tangan dengan Paus Fransiskus dan mengecup kening Paus Fransiskus. Kira-kira apa pandangan mereka terkait hal ini? Mari kita ikuti videonya satu persatu ya. Berani dikhayal di tempat ramai, di hadapan orang-orang, mencium kepala pemimpin tertinggi orang kafir. Karena tidak ada ilmu. Padahal sesungguhnya kekafiran itu sifat tertutup. Tertutup pikiran kita, tertutup wawasan kita, merasa paling benar, merasa paling hebat. Itu sifat-sifat ketertutupan kita. Tertutup itu bahasa Qur'annya adalah kafir. Jadi orang kafir itu bukan orang lain. Ketika kita masih punya sifat tertutup, merasa paling benar, merasa paling hebat, tertutup dari pandangan orang, sulit menerima kritik, sulit menerima nasihat. Ketika kita menutup diri, sebetulnya kita masih memiliki sifat kekafiran. Yang viral ini masalah penyambutan paus di tengah lautan, ya, itu Paus Fransiskus itu dianggap kalau kita di sini istilahnya ulama nomor satu, Pak, mujtahid nomor satu di dalam Katolik. Nah, kedatangannya di Indonesia ya boleh-boleh saja, itu hak dia datang kemanapun. Namun yang menjadi viral adalah ketika disambut oleh orang Islam sampai menghinakan Islam itu sendiri. Kok bisa dikatakan menghinakan Islam ya, dengan menyambut Paus Fransiskus dengan menghinakan Islam? Kira-kira menurut beliau ini apa ya yang masuk dalam kategori menghinakan Islam? Mari kita dengarkan. Saya bilang begitu, Siakut, Bapak kenal Siakut? Siakut, Menteri Agama itu, dia sampai ceramah kan dalam penyambutan Paus itu, kan isi ceramahnya dia mengatakan, saya kagum ini terhadap Paus dengan pakaian yang sederhana, didorong dengan kursi roda yang sederhana, dia datang sendiri dengan pesawat yang sederhana. Inilah salah satu yang bisa menjadi suri tauladan kita. Kan bodoh Siakut tuh. Memang sekarang zamannya yang diangkat adalah orang-orang bodoh.
Kalau tidak bodoh, itu tidak bisa jadi presiden dan wakil presiden. Jadi syarat menjadi presiden dan wakil itu harus bodoh. Kalau tidak boleh, Pak. Karena dunia sekarang memang membutuhkan orang begitu. Masa dia puja-puji paus? Yang dulu Syekh Azhar, periode keberapa itu Pak? Tahun-tahun sekitaran 80-an. Itu ketika paus mau datang ke Mesir, diajak untuk berdialog. Paus di masa itu, paus di masa itu masih Paus Paulus. Dia kan berbeda-beda gelarnya, Paus Paulus, Paus Benedictus, Paus Franciscus, nanti macam-macam, kan? Datang surat ke Syekh Azhar di Mesir, lalu kemudian meminta untuk berdialog. Maksudnya menyambut mereka, minta untuk berdialog. Apa jawaban Syekh Azhar? Kami yang menghormati Nabi Isa tidak akan berdialog yang mengatakan Isa sebagai anak Tuhan. Langsung dijawab begitu, langsung dibubarkan, tidak ada dialog-dialog. Kami tidak akan berdialog kepada orang-orang yang mengatakan Isa anak Tuhan. Jadi langsung diserang tepat pada ulu hatinya. Kamu bergabung ngawakah? Tuhan hanakah akui? Karena di dalam sisi Nasrani ini, di sisi Nasrani Pak, Katolik itu menyebutkan Maryam itu dihembuskan oleh Tuhan Bapa. Yang dihembuskan adalah reinkarnasi dari Bapa, sehingga Yesus adalah Tuhan anak yang berasal dari firman. Jadi si Bapa yang punya firman masuk ke dalam rahim Maryam, Maryam mengeluarkan firman berupa manusia, maka Yesus itu adalah Tuhan tapi berjasad manusia. Jadi orang mengatakan Yesus itulah firman, tapi tidak perlu terlalu didalami masalah itu Pak. Tapi makanan tiba-tiba datang kita hormati orang-orang yang telah mengingkari adanya Tuhan Allah. Jadi ini dosa. Dan kenapa bisa terjadi begitu? Itu karena kemunafikan merajalela di negara ini. Jadi kita dikuasai oleh orang-orang munafik. Begitu keadaannya. Jadi ya cukuplah kita yang paham, tidak perlu mengikuti keadaan itu. Tapi yakin innal batila kana zahuqa. Pasti kebatilan akan jatuh. Kapan? Ketika Imam Mahdi dan Nabi Isa turun, maka kemudian mereka lah yang menghancurkan semua berhala. Mereka mematahkan salib. Dalam hadis Nabi Isa turun mematahkan salib, sedangkan salib dibuat untuk menghormatinya, mendewakannya. Jadi ini salah satu kemungkaran kesyirikan di akhir zaman. Udah lihat video yang viral ini? Memalukan. Jelas ini toleransi yang kebablasan hingga melanggar batasan syariat Islam. Hanya karena kedatangan paus, Injil bisa disandingkan dengan Al-Quran dan dilantunkan di Masjid Istiqlal. Syiar agama lain di-live-kan, sedangkan syiar Islam yaitu azan maghrib tidak ditayangkan. Sungguh ironi, di negeri yang notabene mayoritas muslim, padahal Islam sudah lebih indah mengajarkan toleransi sebenarnya, bukan dengan mencampur adukan hak dan batil. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Toleransi juga bukan tentang ikut-ikutan perayaan mereka, bukan mengagungkan orang non-muslim dan melupakan dakwah padanya. Tapi cukup lakum dinukum waliyadin. Rasulullah SAW tak pernah mengajarkan umatnya untuk mengaburkan perbedaan demi kesan toleran. Pernahkah Rasulullah mencium kening para rahib dan merendahkan diri di hadapan mereka? Tentu tidak. Justru sebaliknya, baik saat di Mekah ataupun di Madinah, target hubungan dengan non-muslim adalah mendakwahkan Islam pada mereka. Saat menjadi kepala negara di Madinah, beliau mengirim surat kepada Raja Heraklius, penguasa Romawi Timur, yang beragama Nasrani. Bukan untuk mengagungkannya, tapi untuk mengajaknya masuk ke dalam Islam atau tunduk di bawah kekuasaan Islam. Karena toleransi hakiki bukan di atas panggung pencitraan. Manis terhadap non-muslim, tapi nyatanya zolim terhadap sesama muslim sendiri. Toleransi sejati sudah ada dalam Islam bahkan sejak 14 abad silam. Begitu jelas batasan yang diberikan. Saat peradaban Islam menjadi pemimpin peradaban dunia, non-muslim yang ada di dalam negara Islam bisa hidup tentram, terjamin hak dan kebutuhannya sama dengan muslim lainnya. Namun negara tetap berperan dakwah kepada mereka, meninggikan syariat Allah. Iya benar,
kita menuntut agar Pak Nasaruddin Umar itu mundur sebagai imam besar Masjid Istiqlal, atau dimundurkan atau diberhentikan oleh pihak yang berwenang, karena beliau telah ya tidak layak menjadi imam. Kenapa tidak layak? Karena bagaimana bisa memberikan mimbar kepada paus untuk seakan-akan memberikan tablik akbar di masjid terbesar Indonesia. Tablik akbar ya. Paus itu sekedar datang di Masjid Istiqlal untuk melihat-lihat kemegahan Masjid Istiqlal, mungkin masih bisa dimaklumi. Tapi ketika seakan-akan tablik akbar diberikan mimbar yang sedemikian sangat besar, disambut dengan bacaan ayat suci Al-Quran, dan juga ditambah lagi dengan pembacaan ayat-ayat yang ada di Injil, la haula wala quwata illa billah, maka ini adalah sebuah pelecehan atau ya mengotori masjid yang suci sebagai Baitullah, rumah Allah, tempat beribadahnya umat Islam secara khusus. Ya, dan juga ditambah dengan acara-acara yang lain yang sungguh sangat menyesakkan hati kita semuanya. Andaikan ya paus itu katakanlah untuk ceramah di tempatnya dan di tempat lain yang bukan masjid, maka masih mungkin itu bisa dimaklumi. Dan oleh karena itu maka kita menuntut agar beliau ini mundur dari imam Masjid Istiqlal atau diberhentikan, karena ini menjadi contoh yang tidak baik. Ini nanti akan menjadi kebiasaan yang buruk yang akan dilakukan dengan dalih ini sudah pernah dilakukan dan lain sebagainya. Dan tentu kita tahu apa misi dan bagaimana orang ini sebenarnya tidak layak menjadi teladan bagi kita, bangsa yang beradab, apalagi umat Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk bertauhid dan berakhlak mulia, menjaga kehormatan dan menjaga peradaban yang mulia di muka bumi. Tidak layak masjid didatangin lalu kemudian dipersiapkan untuk menjadi mimbar bagi orang yang seperti ini. Kita menuntut itu. Semoga semuanya bisa mendengarkannya, dan juga mudah-mudahan beliau kemudian secara sadar diri untuk berhenti sebagai imam besar Masjid Istiqlal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kemarin yang Pak Paus itu kan dibacakan Quran, ada hafizah katanya. Kasihan si hafizah ini, perempuan lagi, di depan laki-laki, Kristen lagi. Lalu ketika datang ke situ ada yang cium tangannya. Loh, kok terhormat sekali, mengagungkan orang di luar agama itu haram hukumnya. Bahkan satunya mencium keningnya. Saya dari tadi gak ada yang cium kepala saya. Mungkin khawatir saya belum mandi itu. Ini ikan paus dicium. Kalau mencium tangannya pengikut agama lain atau keningnya dengan keyakinan atau dengan harapan dapat barokah, malah kufur, murtad. Karena barokah selain dari pintu agamanya Rasulullah sudah ditutup. Rasulullah Nabi terakhir. Berkah ini melalui pintu Rasulullah atau orang-orang soleh atau ulama dari umatnya beliau. Kalau ulama tokoh dari luar agamanya tutup sudah, gak ada pintu barokah, pintu kualat itu, pintu azab sudah ditutup. Lalu ada yang apa, pakai seragam merah putih, pakai apa di kepalanya itu, Sinterklas, nggak boleh itu, apalagi di masjid. Surat terbuka nih sama imam besar Istiqlal yang kemarin nyium kening Paus Fransiskus. Ya, kemarin lu ke Amerika membahas sesuatu meeting yang berhubungan dengan Israel, yang seolah-olah pro Israel lah. Tai, tahu nggak? Tai. Mendingan kalau lu mau kayak gitu tuh, ya, lu copot dulu dah atribut agama lu, ya. Yang belakangan ini nih, ya, setelah kegoblokannya Kominfo merubah ajan jadi running text, dia lagi nih nyium kening Paus Fransiskus. Ya itu nggak masalah. Cuman yang jadi masalahnya si pausnya ini, ya. Dia bilang ke semua gereja-gereja untuk memberkati pernikahan sama jenis walaupun gak sah. Maksudnya apaan? Ya, maksudnya apaan kayak gitu? Lu nyium tuh jidat orang yang ngajarin gereja-gereja menerapkan sesuatu yang bertolak belakang dengan ideologi lu, Pancasila yang pertama. Kapan itu Paus mengajarkan demikian? Ya,
Saya rasa Bapak Paus tidak pernah mengajarkan bahwa untuk melegalkan pernikahan sesama jenis, itu tidak pernah ada itu. Tuhan Yang Maha Esa, pernikahan sama jenis bertentangan juga dengan akidah akhlak lu. Maksud lu apaan? Yang kayak gitu lu bangga-banggain, ya? Yang kayak gitu, yang datang, ya, seakan-akan tuh kayak apa gitu datang, hah? Yang kayak gitu, ya, yang lu mau kalah-kalahin ajan gitu, dengan orang yang ngajarin hal yang kayak gitu. Udahlah, cukup. Kalau mau ngalihin isu politik, gak usah bentur-benturin agama, gak usah, gak usah bentur-benturin agama. Yang jadi tololnya, ya, yang jadi pemerannya tuh orang-orang tuh yang berpengaruh, kayak Imam Istiqlal lah, ya, Kominfo lah. Apaan sih kayak gitu? Dongo lu semua. Yusuf Hamka ini datang ya ke katedral atau kemana itu, dia salaman dengan paus, lalu dia cium tangan. Mau kemana Bapak? Ngalap berkah Bapak, ngalap berkah kepada orang yang tidak menyembah Allah Bapak, mengingkari kalau Muhammad itu Nabi Bapak. Itu suatu penghinaan Bapak. Anda membawa marwah Islam di situ, Anda membawa marwah dari Buya Hamka pula, tapi melakukan tindakan seperti itu. Saya sebagai pengagum Buya Hamka sedih Bapak. Harusnya Bapak itu belajar tauhid dulu, bagaimana cara kita membedakan orang kafir, orang yang musyrik, orang munafik, dan bagaimana sikap kita kepada dia. Itu sebagian dari kemungkaran Bapak, karena merendahkan marwah Islam di mata orang kafir. Sekali lagi untuk paus yang mau bicara di hadapan kita di mungkin ceramah Anda mungkin yang butuh untuk diblok kayaknya ya. Masih ada ya Ustadz kayak gini? Masih ya? Aduh. Nah yang kayak gini-gini nih yang bikin Islam tuh jelek. Ya, yang kayak gini-gini nih kelakuannya nih. Padahal Islamnya tuh udah ngajarin toleransi, ya. Kita tidak boleh mengolok-ngolok agama lain. Itu ada di Al-Quran, Pak. Kita tidak boleh menghina sesembahan mereka. Itu ada di Al-Quran. Masa Ustadz nggak tahu sih? Aduh. Ini juga kalau NPD ya. Orang yang mengidap NPD, Narcissist Personality Disorder, jadi Ustadz kayak gini. Merasa paling bener, ya. Merasa paling megang kunci surga gitu ya. Lagi saya malah seneng loh ya, kemarin paus dateng gitu, hebat loh, Masya Allah. Itu pemimpin tuh harusnya kayak begitu, sederhana ya, ngasih pesan moral ya. Ke Indonesia kunjungan negara pakai pesawat komersil, nginep di Dubes Vatikan, bukan di hotel ya, bersahaja, dijemput pakai mobilnya juga Innova, Kijang, apa sih, Zenith. Sedangkan mobil masyarakat biasa di Jakarta masih banyak yang lebih mewah. Nah ini pemimpin negara. Betul. Ya, dijemput pakai mobil Kijang. Hello, kurang menginspirasi apa lagi ini paus? Daripada ceramah Anda itu tidak menginspirasi, cuman memecah belah persatuan. Justru Anda yang memecah belah persatuan, bukan paus. Anda yang tidak kuat iman, padahal ustadz loh ya. Tapi tidak kuat iman, ngelihat ada pemimpin umat agama lain datang, wah langsung terguncang gitu imannya. Berarti ada masalah dengan penerapan keimanan Anda. Padahal di Islam sendiri kita harus menghormati agama orang lain. Kita tidak boleh mengolok-ngolok agama lain. Itu ada di Al-Quran. Saya yakin Anda lebih hafal itu ayatnya dibanding saya yang awam gini ya. Saya pribadi, saya juga mohon maaf untuk kepada umat Katolik ya, karena ada ustadz model begini, bikin malu ya. Apa yang diucapkan beliau itu tidak mewakili saya pribadi sebagai umat Islam. Saya motonya humanity is only one, kemanusiaan itu hanya satu, gak ada bedanya satu sama lain. Itu sesuai dengan prinsip kami dalam Islam. Walaqad karamna bani Adam, Allah memuliakan anak cucu Adam. Anak cucu Adam, apapun agamanya, etniknya, warga negaranya, jenis kelaminnya, we are the same, kita sama semuanya. Astagfirullahalazim. Imam besar Masjidil Istiqlal
berpendapat, mengeluarkan statement bahwa semua agama sama. Astagfirullahaladzim. Ada apa dengan Masjid Istiqlal, ya Allah? Saya tidak mau mengkritiki umat beragama lain, karena faktanya saudara seiman saya umat muslim banyak yang salah paham dengan ajaran agamanya. Walaupun sudah dibukakan, dijelaskan dalilnya, mereka tetap tidak terima. Dan inilah golongan-golongan orang yang merasa dirinya lebih beriman daripada orang lain. Pertanyaan saya sekarang, di mana letak kesalahan dari statement Imam Besar Masjid Istiqlal? Beliau menyampaikan berdasarkan dalil sesuai yang ada dalam Al-Quran, dan dalilnya Allah memuliakan anak cucu Adam. Nah, jelas di dalam dalil itu disampaikan Allah memuliakan anak cucu Adam. Artinya, mau apapun agamanya, mau apapun sukunya, mereka tetap anak cucu Adam. Entah dia agama Kristen, Hindu, Katolik, Buddha, Konghucu, mereka semua anak cucu Adam. Jangan dipelintir kemana-mana. Itu dalil loh yang ada dalam Al-Quran. Jangan statement dalil Imam Besar Masjid Istiqlal sesuai ajaran Al-Quran kita rubah maknanya sehingga abang berpikir bahwa semua agama itu sama. Bukan itu maksudnya. Karena dalil itu berbicara tentang kemanusiaan, bukan tentang agama. Kalau dari segi kemanusiaan, dalilnya sudah jelas, seperti yang disampaikan oleh Imam Besar Masjid Istiqlal. Allah memuliakan anak cucu Adam, apapun agama, suku, ras, ataupun golongannya. Oke, sampai di sini paham bang? Pesan saya, jangan merasa diri paling beriman, karena iman mengenai hubungan kita dengan Tuhan. Cukup kita dan Tuhan yang tahu. Makanya di konten saya sebelumnya saya pernah sampaikan, belajar agama jangan hanya sebatas membaca di buku, jangan setengah-setengah, tapi temui ulama dan duduk bersama sampai kita paham arti dan makna dari agama yang kita anut. Bila kita belajar agama hanya sebatas membaca, maka yang terjadi, yang kita dapatkan hanya hafal-hafalan. Bila kita tidak paham dengan hafalan itu, dengan apa yang kita baca, buku itu tidak bisa menjelaskan. Buku tidak mampu memberikan pemahaman. Itulah sebabnya belajar agama sama ulama. Duduk berdua, bercerita, bertanya, dan dipahami. Jangan jadi kelompok orang-orang beragama tutup nih. Amin. Wana-wani. Amin. Ru'su tolri. Amin. Turu asu mentol buri. Amin. Yang penting pakai bahasa Arab kau aminkan, karena kau anggap itu doa. Karena tidak semua bahasa Arab ayat suci. Hal yang sangat menyedihkan yang terjadi hari ini. Bagaimana tokoh agama yang sangat dihormati, yang sangat diagungkan, berani dikhayalak di tempat ramai. Baik sahabat sekalian, kita sudah menyaksikan beberapa buah video tadi, bagaimana tanggapan yang berbeda dari beberapa pihak terkait dengan kehadiran atau kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia. Dan ternyata masing-masing orang memiliki pandangan. Dan dua video sebelumnya, yaitu Ustadz Suparman Abdul Karim dan juga Ustadz Dasat Latif, paling tidak sudah memberikan gambaran kepada kita sekalian bahwa tidak boleh menghina-hina Tuhannya orang lain. Ya, dan juga beberapa netizen yang memiliki pandangan yang cukup nasionalis, sehingga melihat keberagaman atau perbedaan itu sebagai sebuah kekayaan.
bukan sebagai sebuah penghalang untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Baik, kepada para sahabat sekalian yang mungkin setelah menyaksikan video-video tadi, barangkali ingin berkomentar, silakan tulis di kolom komentar. Dan bagi yang mungkin belum sempat memberikan dukungan untuk channel ini, mohon dukungannya dan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya. Sekian, terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.